Selamat datang Bapak Ibu Jemaat GKP Jatinegara. Shalom. Kurang kenceng. Shalom. Shalom. Nah, senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa datang ke gereja dan kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapak, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan boleh berkenan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada sukacita di sini? Kurang kenceng. Ada sukacita di sini? Oke, kalau ada sukacita, mari kita naikkan pujian bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Yuk kita semuanya mari bersukacita untuk Tuhan. Katakan hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, ada sukacita di tempat ini?
Ada sukacita di tempat ini? Amin. Yuk kita naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya. Kita mau bersuka dan bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah. Oke, ada ucapan syukur, ada pujian untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita ada satu lagu yang awalnya cuman 2 huruf, N sama A. Ada yang bisa tebak nggak lagunya apa? Nana ya. Ada yang ingat lagunya? Boleh dikasih nada yang musik? Na, yuk ikutin bareng-bareng. Na. Yuk nyanyi na. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan.
yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau. Yuk kita melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Wah, senang sekali di sini, semangatnya luar biasa, sukacitanya luar biasa, ucapan syukurnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau ambil waktu yang terbaik, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk, untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu dahsyat, dan Tuhan yang maha menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
kami-Mu ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami sembah Kau Allah yang mulia. Haleluya. Naikkan sembah-Mu, naikkan puji-Mu. Haleluya. Kau Allah Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu, naikkan penyembahan-Mu untuk Tuhan. Dia dengar setiap pujian kita, Dia dengar setiap penyembahan kita. Kau Allah yang kami kagumi Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini Tuhan. Untuk waktu yang kami gunakan untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang terindah Tuhan. Engkau yang memulihkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidup
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah, untuk kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Terlebih kesempatan yang Engkau masih berikan pada kami untuk datang di rumah-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kesempatan yang indah yang Engkau berikan pada kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi kami semua. Baik saya Daniel yang menyampaikan, demikian juga jemaat yang mendengarkan. Tuhan, urapan-Mu memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Ya, mulai bulan ini kita mulai offline full ya, karena ibadah lewat YouTube-nya nanti jam 3, jadi tidak bisa berbarengan pada saat ibadah. Puji Tuhan saudara, judul firman Tuhan pada pagi ini adalah kebiasaan berubah karena situasi. Ya, karena tema bulan ini kan kebiasaan dalam pergaulan. Nah, saudara, banyak saya mendengar keributan antar mertua, ya, terutama kalau seorang suami mempunyai istri yang banyak. Jadi setiap mertua ingin anaknya mendapat banyak dari suaminya. Nah, kalau istrinya ada 5, mertua-mertua ini saling ngomong ke anaknya, lu minta ini, lu minta ini. Ya, sehingga seringkali terjadi keributan. Nah, saudara, ada contoh dalam Alkitab bagaimana seseorang yang mempunyai istri lebih dari 1. Ini dalam perjanjian lama. Dan dia hatinya akhirnya terbawa. Karena istri yang ini ngomong begini, dia pikir oh betul ya, dia ikutin. Istri yang ini ngomong begini, oh betul ya, dia ikutin. Karena dia mau menyenangkan semuanya. Tapi justru karena itu dia jatuh. Saudara, yuk kita buka tema bulan ini kan terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saudara, kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Ya, hari ini banyak kita baca Alkitab. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6. Lalu Salomo berkata,
Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Saudara, Salomo ketika dia bermimpi, dia bertemu Tuhan, dan Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Dan Salomo hanya minta hikmat dari Tuhan untuk bisa memutuskan mana yang baik, mana yang jahat dalam dia memerintah bangsa Israel. Karena dia berasa masih muda dan belum berpengalaman, dan dia melihat umat Tuhan yang begitu banyak, sehingga dia perlu hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat. Dikatakan sebelum Salomo tidak ada yang hikmatnya seperti Salomo. Bahkan sesudah Salomo. Jadi benar-benar khusus Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Dan hikmat itu memang terbukti. Ketika ada kasus 2 orang wanita datang dengan membawa 1 bayi yang hidup. Yang satu katakan ini bayi saya, bayi dia mati. Yang satu katakan tidak, ini bayi saya, bayi dia yang mati. Dan Salomo mengambil keputusan untuk membelah bayi ini. Tapi ketika dibilang akan dibelah supaya adil separuh-separuh, yang anaknya mati bilang betul supaya adil bagi dua-duanya. Tapi yang punya anak bilang jangan, lebih baik anak itu hidup dan serahkan kepada dia. Dan di sini bangsa Israel mengetahui bahwa Salomo memang benar-benar diberikan hikmat oleh Tuhan. Saudara, hebat Salomo. Diberikan hikmat yang begitu hebat sehingga dia bisa memerintah bangsa Israel dengan baik. Itu awal-awal. Dan kenyataannya memang Salomo hebat. Bahkan bukan saja sekedar hikmat, tetapi Tuhan memberikan dia kekayaan yang melimpah. Dan itu terbukti. Nah, masalahnya saudara, ketika kekayaan melimpah, ketika kekuasaan melimpah, saudara, banyak bangsa-bangsa yang dikalahkan. Ya, mungkin rajanya dimatiin, tapi bangsawan-bangsawannya mereka juga ingin jadi raja, walaupun raja kecil. Caranya bagaimana? Maka mereka memberikan upeti. Selain emas dan harta yang lain, mereka sodorkan anaknya untuk jadi istri Salomo. Dan Salomo menerima tanpa terasa 700 istri dan 300 gunting. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Padahal Salomo kan diberikan hikmat oleh Tuhan.
Karena Salomo mulai goyah, saudara. Salomo pikir ini kan pemberian. Nggak enak kalau nggak diterima. Dengan diterima, maka yang ini pasti nurut. Raja di sini pasti nurut. Yang ini nurut, semua nurut. Padahal saudara, motivasi raja-raja kecil ini adalah supaya dia aman, supaya dia tetap berkuasa di daerahnya. Saudara. Jadi masing-masing punya kepentingan. Yang jadi masalah, ketika kehidupan Salomo makin meningkat. Tapi sebelumnya kita baca dulu dalam pasal 1 Raja-Raja pasal 9 ayat sampai ayat 7, 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapanku dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Tapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Saudara, pada pertemuan yang pertama Tuhan sudah menjelaskan. Di pertemuan yang kedua Tuhan lebih menjelaskan nih, kalau kamu tetap mengikuti segala peraturan dan perintahku, maka kerajaanmu tidak akan terputus. Dengan kata lain, Salomo kemudian anaknya terus akan menjadi raja. Tapi kalau kamu berbalik menyembah ilah lain, maka akan diputus. Tidak akan terus keturunannya menjadi raja. Salomo diperingatkan. Tapi karena istrinya sudah banyak, dan dia merasa tidak ada hal-hal yang mengganggu. Karena makin lama makin jaya, makin lama makin hebat, makin lama makin berkuasa. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan bilang pada dia, berjalan normal seperti tidak ada apa-apa. Karena buktinya musuh tidak ada lagi. Ya, negara aman, semua happy, tidak ada masalah. Tapi saudara, ketika waktu berjalan, usia makin lanjut, baru terjadi. Seperti bom yang sudah ditaruh, sudah disundut, tapi masih berjalan apinya. Dan bom itu meledak ketika Salomo berusia lanjut. Yuk kita baca dalam pasal 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 8. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan. Sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Saudara, ketika Salomo sudah tua, ya, jalannya mungkin tidak segagah. Pada saat dia jadi raja, naik. Dan ketika sudah tua, ya, mungkin sakit-sakitan. Istri yang dia bilang, ya mungkin kalau sekarang, di sono ada loh, di tempat saya ada orang pinter. Papi mah begini, dipegang doang juga baik gitu. Ya mungkin Salomo, oh iya, coba ada ke sana. Ya, ketika istri yang ini bilang, yang sakit yang mana? Udah tempat saya aja. Saudara, karena Salomo datang orang pintar sini, orang pintar sana. Akhirnya bilang, dia memberi kepada orang pintar itu, apa? Kebutuhan kamu apa? Saya perlu untuk menyembah dewa saya. Oh ya silakan. Makanya Salomo mendirikan mezbah-mezbah untuk menyembah dewa-dewa. Saudara, sadarkah saudara? Ketika kehidupan kita makin menanjak, ketika masalah hidup seolah tidak ada, hati-hati. Karena seperti bom yang siap meledak. Dan waktunya kadangkala ketika kita mulai menjadi tidak berdaya. Seperti Salomo. Dia mulai tidak berdaya karena usia lanjut. Dan baru terasa permasalahan. Dan padahal dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Tapi kenapa sampai dia menyembah ilah-ilah lain? Karena cintanya kepada istri-istrinya. Sehingga dia terbawa, dicondongkan hatinya. Saudara, saya pernah ditanya, kalau anak pria nih, orang ini mungkin sedang jatuh cinta ya. Dia bilang, Pak, menurut Bapak, kalau anak muda ngomong seperti ini Pak, lebih baik menjauh daripada disakitin. Kira-kira lagi apa tuh Pak? Ya, maksud saya ya mungkin sedang putus cinta. Bukan Pak. Nah dia ngomongnya apa? Lebih baik menjauh daripada disakitin. Terus apa? Enggak Pak. Anak muda lagi goreng ikan, habis dicelup di air, dia cemplungin. Dia bilang, kalau deket-deket, kecipratan minyak, mendingan menjauh. Loh, saya pikir kamu sedang jatuh cinta. Jadi rupanya diplesetin sama dia. Saudara, memang kalau orang sedang jatuh cinta, apapun juga dilihatnya baik. Salomo mencintai istri-istrinya. Dan dia anggap apa yang dikatakan oleh istrinya adalah yang baik. Saudara bisa bayangkan, 700 istri, semuanya punya kebutuhan, semuanya cerita, belum dicampur dengan mertua. Kira-kira Salomo pusing gak kepalanya? Ya, makanya ketika istri bilang, bangun mezbah untuk ilah saya, ya udah bangun dah. Perlu berapa? Ayo bangun. Yang ini, ayo bangun. Sehingga Salomo jatuh dalam dosa penyembahan. Ketika saudara dan saya dalam posisi naik dan seolah-olah tidak ada masalah, hati-hati, hati-hati, karena situasi kebiasaan yang baik yang ada dalam hidupmu bisa hilang. Salomo, kebiasaan baiknya untuk tetap taat menyembah pada Tuhan, hilang ketika situasi sekitarnya mempengaruhi dia. Makanya tema bulan ini, pergaulan, kebiasaan pergaulan yang bisa membuat kita makin baik, tapi juga bisa membuat kita makin jatuh. Itu dalam perjanjian lama. Salomo menyembah Asitoret. Salomo menyembah Milkom, menyembah Kalmos, menyembah Moloch. Saudara bisa bayangkan, padahal dia sudah tahu itu salah. Tapi itu dia lakukan. Nah, contoh yang kedua. Kalau kita baca dalam Matius pasal 26.
ayat yang 33 sampai 35. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, Petrus dengan kobar-kobar semangat, karena dia ada bersama Yesus ketika Yesus katakan mereka akan menyangkal Yesus. Petrus bilang, enggak. Sekalipun nih teman saya yang 11 nih semuanya membelot, saya rela mati. Itu yang dikatakan Petrus. Situasinya saat itu Petrus bersama Yesus dan murid-murid yang lain. Makanya dia katakan itu. Dan itu dibuktikan oleh Petrus dalam Matius pasal 26 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya, dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ketika Yesus ditangkap, Petrus membuktikan bahwa dia rela mati. Makanya dia tarik pedang, dia tebas hamba imam besar. Saudara, hamba imam besar ini ternyata salah seorang provokator, saudara ya. Salah seorang provokator, tangkap, yuk tangkap gitu. Makanya sangat dibenci oleh Petrus. Makanya Petrus langsung disabet, kupingnya copot, ya putus. Tapi sama Yesus dipasang lagi dan Yesus katakan sarungkan pedangmu. Saudara, Petrus sudah membuktikan bahwa dia siap mati. Tapi Yesus yang malah menyerahkan diri. Dan ini membuat dia kecewa. Ini yang membuat dia kecewa. Dia sudah membuktikan dia siap mati, tapi orang yang dibelanya malah, udah masukkan pedangmu. Dan tanpa perlawanan ditangkap. Dan itu membuat Petrus kecewa. Makanya kalau kita baca dalam pasal 26 ayat 69 sampai 75. Puji Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah, tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara, ya sampai di situ. Saudara yang kasih, Petrus ketika dia kecewa karena Yesus ditangkap, tapi dia pengen tahu akhir cerita dari Yesus kayak apa. Makanya dia ikut bergabung dengan orang-orang yang ada di situ. Dia pikir, dia pengen tahu nih, Yesus akan berbuat apa. Sebagai orang yang dia puja, yang dia anggap hebat, yang punya kuasa. Yesus ketika ditangkap mau berbuat apa, maka dia pengen tahu. Dan dia berkumpul. Tapi dia lupa bahwa orang-orang mengenali dia. Maka dikatakan ada seorang hamba katakan, kamu salah satu pengikutnya. Petrus bilang, bukan. Ya, padahal orang itu ngomong secara personal kepada Petrus. Tapi Petrus ngomong kepada orang banyak itu, saya tidak kenal. Kemudian ada orang lain bilang juga, karena di depan orang
Ada yang bilang, iya kamu salah satu. Petrus bilang, saya tidak kenal. Bahkan ketika orang sekitar bilang, iya kamu juga. Petrus bilang, sungguh dia sumpah, dia tidak kenal. Kenapa ini terjadi? Karena dia berasa kecewa. Yang dia sembah, yang dia puja, yang dia ikuti, ternyata sekarang ditangkap. Kalau dia bilang, iya saya pengikutnya, mati dia. Maka dia bilang, saya tidak kenal. Saudara, kebiasaan saudara mengikut Tuhan mungkin saja akan luntur karena saudara menghadapi persoalan hidup. Petrus menghadapi persoalan hidup, dia pikir dengan bergabung dengan orang-orang, dia bisa dengarkan apa hasilnya. Ternyata dia dikenali. Saudara, terang dan gelap tidak bisa menyatu. Ketika engkau mau coba-coba masuk dalam kumpulan gelap, engkau akan terlihat. Dan ketika engkau dihakimi, ada pilihan. Mengakui atau tidak. Petrus tidak mau mengakui bahwa Tuhan adalah yang dia sembah dan dia ikuti. Bagaimana dengan saudara? Ketika persoalan menghimpitmu, ketika jabatan dipertontonkan kepadamu, engkau akan mendapat jabatan ini, kekuasaan ini, dengan penghasilan segini, kalau engkau mau melepaskan Yesus. Kadangkala itu membuat orang goyah. Apalagi kalau dia lihat orang-orang yang sudah melepaskan Yesus, hidupnya makin baik. Mereka akan goyah. Belum lagi kalau persoalan cinta. Kamu pilih Yesus atau pilih saya. Kadang-kadang itu juga menjadi goyah. Makanya ketika Petrus tidak berkumpul dengan Yesus dan murid-muridnya, maka dia menyangkal Yesus. Ketika hidupmu tertekan, baik persoalan keuangan, baik persoalan sakit penyakit, atau mungkin anak muda masalah cinta, hati-hati. Tuhan memperingatkan kepada saudara dan saya, jangan seperti Petrus. Dalam situasi tertekan, engkau tidak dapat bergabung dengan gelap. Dalam situasi tertekan, engkau harus makin dekat dengan sumber terang, yaitu Yesus. Makanya pagi ini Tuhan ingatkan, ada dua hal. Yang pertama, ketika makin menanjak hidupnya, justru jatuh. Yang kedua, ketika hidup dalam tekanan, juga jatuh. Jadi bagaimana dengan kita? Sebagai anak-anak Tuhan, biar kita terus berdoa, minta Roh Kudus untuk tetap memimpin langkah-langkah hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Saudara, apa yang saya sampaikan, itu juga berbalik kepada saya. Dan ini seringkali terjadi ketika saya menghadapi permasalahan hidup. Tuhan ingatkan, ini loh ayatnya, ini loh ayatnya. Makanya saya bersyukur, saya punya Allah yang penuh dengan kasih. Walaupun mungkin tanpa terasa saya mulai menyimpang, tapi Tuhan tetap dengan kasih mau merangkul saya. Mungkin saat ini juga tanpa terasa karena saudara kecewa, saudara mulai menjauh dari Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan saudara dan saya, ayo sini, mari. Yesus sudah bangkit dan dia benar-benar bangkit. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Saya undang tim musik. Kita angkat pujian. Oh Tuhan, ku percaya. Oh Tuhan, ku percaya.
Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, ku percaya, aku percaya, melewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, ku percaya. Oh Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lemah air mata, aku percaya. Firman-Mu dia dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Mungkin saat ini engkau mencari Tuhan. Kenapa saya harus mengalami ini? Tuhan, kenapa? Persoalan demi persoalan menerpa. Tuhan, kenapa sakit yang tidak kunjung sembuh? Pagi ini Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, apapun keadaanmu saat ini, situasi apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, Dia tetap mengasihimu. Sebagaimana Yesus ketika Dia bangkit, Dia ketemukan semua murid-muridnya. Dia teguhkan mereka. Dia yakini mereka bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baik yang kau sudah lakukan. Kamu baca firman, kamu berdoa. Tuhan ingatkan saat ini. Biarlah kebiasaan-kebiasaan terus berlanjut. Walaupun masalah hidup menekan engkau. Karena Yesus tetap menyertai hidup saudara dan saya. Kalau ada di antara saudara yang saat ingin dibantu dalam doa. Mungkin saudara menderita sakit. Silakan saudara mengangkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di dada.
Mungkin saudara juga berdoa untuk anakmu, untuk istrimu, untuk suamimu, untuk orang tuamu, untuk saudaramu. Silakan saudara mengangkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup mereka saat ini. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit atau berdoa untuk keluarganya yang sakit. Bapak, kami percaya darah Yesus yang sudah tertumpah di kayu salib sanggup menyembuhkan. Sebab itu ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Bapak, kalau di antara mereka saat ini berkumpul masalah keuangan, Bapak, kiranya Engkau menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera mengalir, berkat mengalir dalam nama Yesus. Demikian juga Bapak, kalau ada di antara anak-anakmu sedang menghadapi masalah keluarga, perselisihan antara anggota keluarga, Bapak, kami serahkan mereka. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada damai sejahtera. Damai sejahtera mengalir, sukacita mengalir, berkat Tuhan mengalir, ketenangan dari Tuhan mengalir dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Pendeta Daniel Iskandar dan juga seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian pada ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih pelayanan Bapak dan juga pelayanan teman-teman sekalian. Tentu menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman yang pertama, ada perubahan tayangan ibadah via YouTube GKP Jatinegara. Ibadah raya yang biasanya dapat disaksikan di YouTube GKP Jatinegara setiap jam 10 per tanggal 1 Mei akan diubah jam tayangnya menjadi jam 3 sore. Ya. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat bergabung dalam ibadah offline, yaitu datang ke gereja setiap hari Minggu jam 10. Pengumuman yang kedua yaitu ada paduan suara gabungan. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam latihan paduan suara gabungan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Latihan paduan suara ini diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja ya. Dan hari Minggu jam 11.30 setelah ibadah offline gitu. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Robert. Oke. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. GKPY ini rumah kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir ibadah pada pagi hari ini. Saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Nanti saya mengundang Bapak Pendeta untuk menutup dalam doa.
satukan hati di dalam doa untuk mengakhiri ibadah ini. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kekal dan mulia. Kami kenal lewat Yesus Kristus Tuhan, yang hidup di bumi ini, mengajar kami, membimbing, mendidik kami. Engkau sudah memberikan banyak peringatan-peringatan kepada kami lewat firman-Mu yang kami kenal lewat Alkitab. Biarlah kami boleh tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Jauhkan hati kami dari perkara-perkara yang salah. Biarlah iman kami tetap teguh beriman kepada Engkau lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Jangan biarkan kami tersesat karena pergaulan yang salah. Itu sudah diingatkan kepada kami lewat bangsa Israel, lewat Salomo. Hari ini kami diingatkan kembali. Bapa, biarlah ajar kami tetap mempunyai iman bahwa kami mempunyai perisai yang kuat. Yang ada di dalam diri kami, Allah sendiri yang menjadi perisai kami. Kami tahu segala tantangan, segala cobaan, segala hal yang mau menyerang kami akan tetap hidup di dalam kebenaran Kristus. Karena itu Bapa, biarlah kami tetap iman kepada Engkau. Supaya kami tetap tahu dan yakin bahwa roh yang Kau taruh di dalam kami jauh lebih besar dari segala persoalan. Seringkali masalah-masalah yang terjadi karena kelakuan kami yang salah. Seperti Salomo, seperti bangsa Israel. Itu sebabnya Bapa, biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran Kristus. Firman-Mu boleh terus meneguhkan kami dan membentuk kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hidup ini dalam pimpinan kuasa-Mu. Biarlah kami terus tekun di dalam membaca firman-Mu, menerapkannya dalam hidup ini. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini dari segala permasalahannya. Beri hikmat kepada Pak Jokowi dan para menteri untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Beri kekuatan kepada para anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk menjadi terang, menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan umat Tuhan juga yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Bapa, kami mohon anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, hikmat-Mu boleh terus bersama dengan kami di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Supaya kami tetap kuat, kami tetap hidup menjadi terang, menjadi berkat. Karena itu kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Tinggi. Turun ke atas kami semua lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, dimanapun kau ada. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Shalom, damai
berjumpa di ibadah minggu selanjutnya. Shalom.